Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya sukacita yang dari Tuhan kita telah memperbaharui kekuatan kita hari ini, dan damai sejahteranya menenteramkan hati dan pikiran kita. Sebelum kita memulai renungan ini, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami datang ke hadapan-Mu saat ini mengucap syukur buat anugerah kehidupan yang masih kami miliki saat ini. Bukan kuat gagah tubuh kami, melainkan Roh-Mu yang memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Sekarang kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, sebab kami mau mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, renungan hari ini akan membahas tentang hati yang mengalirkan air hidup. Untuk memulainya, mari kita baca ayat Alkitab dari Yohanes 7 ayat 2 dan Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Yohanes 7 ayat 2. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Saudara yang terkasih, peristiwa puncak perayaan yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah puncak perayaan dari Hari Raya Pondok Daun, yaitu Hari Raya Panen yang dirayakan oleh bangsa Yahudi selama 7 hari. Saat puncak perayaan Hari Raya Pondok Daun, dilakukan sebuah ritual penting yang disebut pencurahan air, yaitu air diambil dari kolam Siloam, kemudian dituangkan ke atas altar sambil dibacakan kitab Yesaya 12 ayat 3 yang berbunyi, "Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan." Kata Siloam berarti yang diutus, dan air di kolam ini sebagian besar berasal dari mata air Gihon yang terletak di luar kota. Gihon berarti memancar. Sebelumnya ada 2 peristiwa yang juga terkait pada Hari Raya Pondok Daun, yaitu pentahbisan bait suci di zaman Salomo dan firman Tuhan yang datang kepada Nabi Hagai. Mari kita baca ayatnya. 1 Raja-Raja 8 ayat 2. Maka pada hari raya di bulan Etanim, yakni bulan ke-7, berkumpullah di hadapan Raja Salomo semua orang Israel. 1 Raja-Raja 8 ayat 10-11. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Hagai 2 ayat 2. Dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, Hagai 2 ayat 8. "Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam." Hagai 2 ayat 10. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini
Aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kedua peristiwa itu berbicara tentang Tuhan memenuhi bait suci dengan kemuliaan dan kemegahan. Jadi, bukanlah suatu kebetulan bahwa Tuhan Yesus membacakan pernyataannya tersebut pada puncak perayaan Hari Raya Pondok Daun ketika ritual pencurahan air tersebut dilakukan. Tuhan Yesus sedang mengumumkan bahwa Roh Kudus akan memenuhi bait sucinya, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga mata air kehidupan akan memancar keluar dari dalam hati orang-orang tersebut, dan kemanapun air itu mengalir, akan ada kehidupan di tempat-tempat yang dilewatinya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingatlah bahwa hati yang mengalirkan air hidup adalah hati kita. Oleh karena itu, kemanapun kita pergi, kita harus membiarkan air hidup itu memberikan kehidupan kepada orang-orang yang kita temui. Hendaklah kita menjadi berkat dan memuliakan Tuhan lewat hal itu. Untuk menutup renungan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang maha besar, terima kasih Engkau telah memilih kami menjadi bait suci-Mu dan memenuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah hati kami senantiasa mengalirkan air hidup bagi orang-orang yang kami temui, sehingga kami memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami mau memulai aktivitas kami. Kami mohon penyertaan dan perlindungan-Mu bagi kami dan orang-orang yang kami kasihi. Jauhkan kami dari wabah corona. Berikanlah kami imunitas tubuh yang kuat. Terima kasih ya Tuhan. Tidak lupa juga kami bawa kota tempat tinggal kami dan negeri kami Indonesia ini. Kami mohonkan anugerah kasih karunia dan kemurahan-Mu bagi Indonesia ini, agar Indonesia cepat pulih dari efek pandemi COVID ini. Berkatilah Indonesia ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.